Alhamdulillah, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Juhmah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang sudah memberikan umur kepada kita sekalian, jika kita bersama-sama bisa tasyakur, tafakkur, tadzakur dalam memenuhi panggilan Allah SWT, melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Semoga amal-amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam bimbingannya, rahmat dan karunia-Nya. Untuk itu, sebagai khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jemaah sekalian, marilah kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang akan menghantarkan kita dalam kehidupan dunia ini sampai akhirat, sehingga kita akan selamat, sukses dunia dan sukses akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bertakwa kepada Allah dalam menjalankan serta meninggalkan segala larangannya. Sebab kita yakin bahwa dengan takwa kepada Allah akan dapat memberikan dorongan menuju ke arah perbaikan hidup dunia dan akhirat, lahir dan batin. Berarti kita sama-sama mengharapkan rahmat Allah untuk keselamatan, kebahagiaan nanti. Mengapa manusia itu dikatakan makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain? Maka kita tidak lain karena manusia adalah dianugerahi akal pikiran, budi pekerti, sehingga dengan akal pikiran inilah manusia dapat mencapai kemajuan dunia yang mengagumkan. Di samping itu, kesempurnaan hidup sebagai hamba Allah. Allah memberikan tuntunan hidup yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu agama. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, al-haya'u syu'batun minal iman, muttafaq alaih. Malu sebagian daripada iman. Pengertian malu menurut bahasa ialah perubahan dan peralihan manusia karena takut atau khawatir terhadap sesuatu perbuatan yang menyebabkan tercela oleh orang yang lainnya untuk dirinya. Menurut syara atau menurut istilah, yang disebut malu ialah perangai atau akhlak atau amal yang membangkitkan seseorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan mencegah dirinya dari melengahnya hak bagi pemiliknya. Malu itu meskipun sudah merupakan naluri manusia umum, namun dalam penggunaannya memerlukan usaha, memerlukan ilmu pengetahuan, memerlukan niat yang baik. Oleh karena itu, malu adalah sebagian daripada iman. Hadirin kaum muslimin sedang dimarhamukallah,
Islam sebagai agama yang dibawakan oleh baginda Rasulullah mengingatkan kepada umatnya agar memperhatikan rasa malu. Karena malu ini dapat meningkatkan akhlaknya menjadi tinggi, menjadi mulia. Dan keistimewaan Islam ialah menjadikan rasa malu merupakan bagian daripada iman serta menjadikan akhlak mulia sebagai keistimewaan yang menonjol dalam agama Islam. Sehingga baginda Rasulullah bersabda yang dikutip oleh Imam Ibu Malik, "Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya." Sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah perangai malu. Hadis riwayat Ibu Malik. Orang yang mempunyai rasa malu senantiasa dapat menahan diri dari perubahan dan juga perbuatan yang mengganggu manusia dan tidak mau menuturkan kata-kata yang keji, kata-kata yang hina, kata-kata yang buruk, yang gosip dan sebagainya. Malu ini termasuk ke dalam golongan kesempurnaan akhlak dan kegemaran kepada sebutan-sebutan yang baik. Oleh karena itu, yang tidak mempunyai sifat malu, rendah akhlaknya dan tak sanggup memegang nafsunya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa seseorang yang telah lengkap dalam dirinya, pada dirinya seluruhnya dari arti malu, akan sempurnalah padanya segala kebaikannya dan akan hilang daripadanya segala sifat-sifat kejahatan, dan terkenalah di antara masyarakat dengan keutamaan yang disebut orang dengan keindahan dan keelokan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tinggi perangainya, paling mulia, paling tinggi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala tugas kewajiban kemasyarakatannya, dan selalu menahan diri dari segala larangannya. Sehingga dalam hadis dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-'udra fil hizriha fa idza ra'a syai'an yakruhu 'araf fil wajhi." Muttafaq alaih. Rasulullah SAW adalah lebih pemalu dari gadis dalam pingitan. Dan bila terjadi sesuatu yang tidak disukainya, maka dapat mengenal dari dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah pemalunya, sehingga gadis berada di dalam kamar sendiri, gadis dalam pingitan yang sudah tidak dikhawatirkan lagi fitnahnya pun, beliau merasa malu. Apalagi bila si gadis berada di luar kamar, terlebih lagi apabila dia berada di jalan, berkeliaran di waktu malam dengan sendirian, memang perasaan malu sangat mempengaruhi terhadap pribadi seseorang di dalam menghindari perbuatan-perbuatan maksiat sebagai suatu pelanggaran. Maka banyak atau sedikitnya di dalam melakukan pelanggaran adalah tergantung pula dengan pemalunya. Oleh karenanya, sifat malu wajib diterapkan oleh setiap mukmin di mana dan dengan siapa dia berada. Sebagai contoh, kebiasaan yang tidak baik dan biasa terjadi dalam kehidupan suatu keluarga. Misalkan bapak, janganlah dengan jaga dengan seenaknya untuk mengenakan celana, terutama celana dalam yang terbuka dua pahanya.
keluar masuk kamar tidur atau kamar mandi, sedangkan anak-anak gadisnya berada di rumah, apalagi dapat melihat. Bagi ibu rumah tangga, jangan di rumah tangga hanya mengenakan BH saja, dengan kebaya pendek saja, bersantai duduk-duduk bersama dengan putranya yang sudah puber. Semuanya akan membawa pengaruh besar. Semuanya membawa pengaruh besar. Perubahan kurang sopan dalam pergaulan rumah tangga juga merupakan pelanggaran terhadap larangan agama yang tentu saja ada hisabnya, ada perhitungannya di kemudian hari. Memang kelihatannya sepele dan lihat sepintas selalu tidak mengandung unsur negatif. Akan tetapi akibat orang tua kurang menjaga kemaluan, untuk jaga merasa malunya, kesedihannya akan timbul ekses negatif terhadap dirinya, putra-putrinya yang sudah menginjak jenjang usia puber. Hal ini secara otomatis memberikan perangsang yang tidak baik terhadap anak gadisnya yang selalu melihat kepada paha bapaknya, dan memberikan perangsang yang tidak baik pula terhadap putranya yang selalu memperhatikan lokasi payudara ibunya. Dan untuk melampiaskannya, maka tidak mustahil apabila putra-putrinya harus berpraktik di luar lingkungan keluarganya, lalu menjadikan putra-putrinya tidak mempunyai malu lagi, melakukan pelanggaran agama, menjadi brutal, menyuburkan kenakalan remaja putra-putrinya. Peristiwa-peristiwa semacam ini adalah disebabkan adanya pengaruh langsung dari kenakalan orang tua, dan akibat kenakalan orang tua yang tidak menyadari dan memperhatikan betapa pentingnya peranan sifat malu bagi dirinya, lalu timbul kurang baik yang amat berbahaya terhadap lingkungan keluarganya. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sifat malu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, malu kepada dirinya. Yang kedua, malu kepada manusia. Yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 macam malu inilah merupakan sendi kebaikan dan pokok dasar yang utama, sebagaimana baginda Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al-haya khairun kulluhu, mempunyai rasa malu seluruhnya jadi baik. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Malu kepada dirinya sendiri. Orang merasa malu kepada dirinya sendiri karena melihat dirinya sangat sedikit amal ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada umat dan kepada masyarakat dibandingkan orang lain, kemudian akan menyesal dan malu kepada dirinya sendiri. Rasa malunya mendorong untuk meningkatkan amal ibadahnya dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitupun kepada umat. Melihat orang alim, melihat orang cerdik dan cendekiawan yang maju, kemudian akan timbul rasa malu dirinya sendiri dan menyesal. Di waktu mempunyai cukup waktu, ia akan memberikan suatu dorongan untuk mencari ilmu dan kesempatan yang digunakan untuk menuntut pengalaman dan ilmu-ilmu yang lainnya. Malu kepada manusia, merasa malu kepada manusia tidak kepada dirinya saja, berarti merendahkan diri, tidak menghargai jiwanya sendiri. Apabila seorang malu kepada manusia tertahan dari pengerjaan kejahatan, maka walaupun ia tidak memperoleh pahala yang sempurna lantaran malunya itu kepada Allah, namun dapat juga diharapkan kebaikan untuknya dari Allah SWT karena terpeliharanya dari kejahatan walaupun mereka malu kepada manusia. Malu kepada Allah, malu ini menimbulkan kesan-kesan yang baik. Apabila seorang malu kepada Allah, berbahagialah hidupnya, karena orang yang malu kepada Allah tidak berani mengerjakan kesalahan, tidak berani dia meninggalkan kewajiban selama ia mempercayai bahwa Allah senantiasa
memperhatikan kepadanya. Sami'un alim. Hadirin kaum muslimin, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dijelaskan, idza lam tastati fasna ma syi'ta. Apabila engkau tidak merasa malu lagi, maka berbuatlah apa yang engkau kehendaki. Sekali lagi, melalui mimbar Jumat ini, saya menyerukan khusus kepada diri kita dan kaum muslimin untuk lebih memperhatikan pendidikan anak-anak kita, begitu juga cucu kita, dalam perbaikan tingkah laku terhadap diri kita masing-masing, sehingga terwujudlah iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna akan tumbuhlah sifat malu terhadap Allah Subhanahu wa taala manakala melakukan amal-amal yang tidak benar. Kaum muslimin, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minal ladzina idza dzikrullahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, akan bertambahlah iman mereka karena dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin akan merasa malu apabila membandingkan kedudukan dirinya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Apalagi kalau ia berbuat sesuatu yang menentang keagamaan, menentang keagungan Allah, lebih-lebih dari itu akan mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah semata-mata. Sehingga karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang besar sebagaimana dalam surat ayat 4-nya, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang yang beriman kepada Allah, dengan sesungguhnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu as-sami'ul alim. Aku qali hadza wa astaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irgham liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di syafaat yaumil mahsyar. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali ashabihi. Mata salat aiman amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun wa ayyahum ala ta'tillah fi kulli waqti la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini saya ingin mengajak sekali lagi untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesarannya yang telah mengutus baginda Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, kita wajib meneladani sifat-sifat yang telah ditunjukkan oleh baginda SAW, terutama malu kita kepada diri kita, kepada manusia, dan kepada Allah SWT sebagai pencipta kita, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita mengetahui bahwa sifat-sifat rendah hati, sopan santun, tutur kata dan perbuatan, sifat ramah tamah,
sifat pemaaf, sifat terpuji lainnya adalah termasuk sifat-sifat baginda Rasulullah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita berniat sejak sekarang untuk meneladani sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad. Sebagaimana dalam firman Allah dijelaskan surat Al-Qalam ayat 3 dan 4, wa inna laka ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dikurani akhlak yang mulia, yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwana sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu akbar. Aqimus shalah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا كريم. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه